Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Kopi Semarang pada kesempatan tadarus subuh pagi hari ini diberikan kesempatan untuk menjadi tuan rumah. Tentunya kita akan membahas tema yang cukup menarik gitu ya. Semoga Kiai Fakih selalu sehat sehingga selalu bisa untuk memimpin begitu ya, memimpin diskusi tadarus subuh sampai pada sekarang itu hadis ke-34 yang mana dengan tema berdosakah seorang istri mengajukan perceraian. Sebelum saya serahkan kepada Kiai Fakih, mungkin ada sedikit pengantar begitu dari saya. Yang pertama adalah tentang stigma, yang mana tentu bagi kita stigma terhadap perempuan khususnya itu semacam sudah menjadi makanan sehari-hari, bahwa pembatasan terhadap ruang gerak perempuan, pengaturan atau mengontrol ekspresi perempuan itu menjadi sesuatu yang sudah biasa gitu. Nah, terkhusus dalam konteks pernikahan, bagaimana kita selalu dan sering yang kita temui adalah edukasi tentang pernikahan, pengertian tentang talak itu selalu pengertiannya adalah aturan bagaimana seorang suami yang menalak istri. Jarang kita menemui ada aturan bagaimana ada yang mempertanyakan apakah bisa hal itu sebaliknya begitu ya. Apalagi ini dalam konteks pernikahan. Tentu kita tahu bahwa perceraian merupakan sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah gitu ya. Akan tetapi dalam teks dan konteksnya tentu ini tidak bisa kita kita generalisasi semuanya, karena pasti ada kondisi-kondisi tertentu yang mana memang keputusan untuk bercerai menjadi lebih baik ketika tidak begitu. Nah, sehingga itu mempengaruhi pola pikir masyarakat hari ini. Ketika kita seringkali menerima bahwa edukasi tentang talak, misalnya sampai talak 3, seorang istri yang ditalak gitu ya, itu jarang sekali ada yang mempertanyakan bagaimana status ketika istri yang mentalak gitu misalnya ya, dan sehingga seringkali perempuan atau seorang istri dalam kondisi tertentu itu akhirnya ia terpaksa mengorbankan perasaannya, kebahagiaannya atau mungkin materialnya. Yang penting adalah dia tidak ditalak oleh suaminya, karena akhirnya itu mempengaruhi pola pikir masyarakat bagaimana akhirnya seorang istri harus menahan diri, harus mempunyai kontrol atas kebahagiaannya sendiri gitu ya, sampai akhirnya agar suaminya tidak ditalak. Tentu kita dalam tema hari ini bukan untuk ini ya, menyeru untuk bercerai dan lain sebagainya, akan tetapi kita akan mengkaji bagaimana sih ketika seorang istri itu mengajukan perceraian, berdosakah atau tidak begitu ya Kiai Fakih. Mungkin selanjutnya akan langsung diskusinya akan langsung dipandu oleh Kiai Fakih. Monggo Kiai. Terima kasih Mbak Dewi Afifah. Terima kasih juga nih Mbak Head Mesti dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'd. Teman-teman sekalian, sebagaimana biasa ya bahwa tadarus subuh ini mencoba bersama-sama mengungkapkan sisi atau perspektif kesalingan atau mubadalah yang akan memberdayakan kehidupan baik laki-laki dan terutama perempuan. Jadi dalam perspektif ini yang perlu dirujuk ke pertama kali selalu adalah visi besar Islam, yaitu rahmatan lil alamin, menjadi anugerah bagi kehidupan, bagi semesta, bagi kehidupan, dan laki-laki dan perempuan relasinya adalah salah satu dari relasi kehidupan. Nah, karena itu sebagaimana biasa, mungkin Dewi silahkan cek tuh siapa-siapa yang hadir nanti dipanggil, ada Mbak Rektor, ada Mbak Nur, ada dan lain-lain, nanti abisin aja siapa yang bisa ikut sharing ya. Saya akan sedikit saja mengenalkan beberapa prinsip, bukan mengenalkan, mengulang kembali, memastikan kembali bahwa agama kita Islam adalah agama yang tentu saja memiliki prinsip-prinsip yang dalam fikih, usul fikih disebut sebagai maqasidus syariah, atau tujuan-tujuan hukum Islam, tujuan-tujuan syariah Islam, tujuan-tujuan seluruh
aturan-aturan Islam, termasuk dalam hal ini adalah soal cerai, nikah, dan lain-lain. Dan maqasid ini yang paling utama adalah jalbul masalih wa dar'ul mafasid, atau menghadirkan kebaikan dan menghilangkan atau menghalau segala keburukan. Nah, inilah yang menjadi prinsip yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai aturan. Nah, kita tentu saja kalau misalnya tidak atau belum menemukan berbagai teks yang terkait dalam salah satu isu, terkait dengan isu gugat cerai ini misalnya, maka ya teks manapun yang ada itu tinggal pastikan saja bahwa teks itu bekerja dalam kerangka memastikan kita menjadi anugerah, kita menjadi rahmah, dan kita berperilaku secara akhlakul karimah. Nah, itu saja yang dipastikan. Jadi, tentu saja seperti kata Dewi Afifah tadi, bahwa prinsip dalam Islam itu menghidupkan, menyatukan, mempersaudarakan, gitu loh. Prinsipnya itu. Nah, sehingga kalau kita lihat misalnya berbagai hadis, misalnya nanti itu tentu saja Quran maupun hadis itu mengajak bagaimana agar relasi pernikahan itu adalah relasi yang menguatkan. Jadi kita punya pilar yang 5 misalnya ya, tentang bagaimana relasi suami istri itu misaqon walidon yang kuat, lalu selalu berpasangan, bermitraan, zawaj, lalu berpikir untuk selalu berbuat kebaikan satu sama lain, muasyarah bil ma'ruf dalam keadaan apapun gitu. Dan selalu bermusyawarah dan tarodin minhuma. Nah, ini salah satu ayat-ayat prinsipnya yang harus menjadi menjadi peta jalan, menjadi pondasi. Jadi kita diminta untuk selalu berpikir dan berbuat, saling menghadirkan kebaikan. Pada saat kita tidak suka sekalipun, itu pikirkanlah bahwa apa yang harus kita lakukan agar menghadirkan khairon kasiro itu. Begitupun kita diingatkan bahwa ya pernikahan itu tujuannya adalah menghadirkan sakinah, mawaddah, dan rohmah. Dan itu dalam prakteknya bisa tidak terjadi misalnya, karena itu tetap saja harus dipikirkan prinsip dalam ayat Al-Baqarah 229 adalah fa'imsakun bima'rufin aw tasrihun bihsan. Ini ada dalam lagu Sholawat Mubadalah ya yang terakhir itu, bahwa prinsip dalam pernikahan itu ya kalau mau teruslah dalam kebaikan. Fa'imsakun bima'rufin fittifaqi. Jadi kalau mau hidup bersama, hidup dalam keluarga, hidup berumah tangga, terus menjadi suami istri, maka ya pastikan imsakun bima'rufin. Kalau tidak mampu, tidak bisa, atau malah terjadi sebaliknya, tidak melanggar prinsip-prinsip tadi, tidak menjadi rahmah, tidak menjadi anugerah, tidak menjadi sakinah, tidak mawaddah gitu. Dan atau sebaliknya malah menciptakan berbagai kekerasan, maka Al-Quran memberi peluang dengan jelas dan tegas au tasrihun bi ihsan, bahwa ya berpisah atau dilepas itu juga dengan baik dalam arti memperhatikan pasca perceraian, memperhatikan anak, memperhatikan relasi keluarga, mantan atau dengan mertua dan lain sebagainya. Jadi inilah prinsip-prinsip utamanya yang menjadi peta jalan, menjadi visi, menjadi pondasi dalam relasi pernikahan. Dan ini sama, laki-laki dan perempuan ya sama aja. Laki-laki diminta untuk punya visi tadi, menjadi anugerah, akhlak, begitupun perempuan. Jadi nanti ketika pertanyaannya berdosakah, atau pertanyaannya Dewi tadi bagaimana caranya, ya sama saja secara umum sama aja. Jadi laki-laki diminta untuk imsak bima'ruf, perempuan juga diminta untuk imsak bima'ruf. Laki-laki diminta untuk tasrihun bi ihsan ketika sudah tidak bisa imsak, begitupun perempuan gitu loh. Jadi karena itu
kalau kita lihat misalnya ya hadis-hadis yang meminta kita semua, laki dan perempuan, untuk tidak mudah mengucapkan cerai, tidak mudah meminta cerai, tidak mudah menggugat cerai, tidak mudah berbuat sesuatu yang akhirnya menghadirkan atau menjadi jalan bagi perceraian. Itu berlaku untuk kedua belah pihak secara mubadalah. Jadi abghadul halal itu tidak hanya ditujukan kepada perempuan, tapi juga kepada laki-laki, bahwa proses siapapun nih, nanti tidak hanya suami istri kalau konteksnya mubadalah, bisa jadi orang lain yang berpikir bagaimana ingin ada pasangan yang bercerai, lalu berbuat, lalu ngomporin, lalu memprovokasi, itu masuk ke sini, masuk semua gitu loh. Nah, kita justru harus berpikir bersama-sama bagaimana menguatkan relasi. Jadi bukan malah sebaliknya memutus. Jadi usahanya sejak awal mau memutus. Kata-kata seperti menunggu jandamu, menunggu dudamu, itu kira-kira proses membuat orang lalu tidak bisa. Kayak kemarin kan banyak sekali cerita itu ketika seorang laki-laki dan perempuan sudah siap untuk dalam kondisi yang berbeda, dalam kondisi yang tidak sama dengan yang lain, di mana perempuannya yang bekerja, laki-lakinya yang melakukan hal-hal rumah tangga, itu kemudian dikompori oleh orang lain bahwa ini tidak lazim, ini tidak biasa, sehingga akhirnya perempuan sendiri tidak menerima suaminya lalu bercerai. Ini masuk menjadi bagian dari orang-orang yang dibenci oleh Allah karena mengkondisikan orang lain yang awalnya sudah tenang, nggak masalah, menjadi bercerai. Nah, itu masuk semua ya. Nah, karena itu ketika ada hadis yang mungkin dipakai oleh orang lain justru untuk menyalah-nyalahkan perempuan, itu persoalannya bukan di hadis, tapi persoalannya di orang tersebut. Mungkin kita dengar bahwa perempuan akan dilaknat kalau meminta cerai kepada suaminya, atau hadis yang mengatakan yang ini akan tidak memperoleh bau surga misalnya. Jadi ayyuma imra'atin sa'alat zaujaha at-talaqa fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Ini banyak sekali rawinya ya. Jadi seorang perempuan yang meminta suaminya bercerai atau sekarang menggugat cerai fi ghairi ma ba'sin, tanpa ada alasan. Nah, ini catatan penting sekali kata-kata fi ghairi ma ba'sin ini. Jadi yang diancam oleh Allah itu orang perempuan yang menggugat cerai nggak ada alasan sama sekali, nggak ada dasar sama sekali, nggak ada pertimbangan sama sekali, pokoknya cerai aja lah, saya nggak tahu, pokoknya cerai gitu. Nah, itu yang diancam itu seperti itu. Nah, sesungguhnya ini juga hadis ini bisa dipahami dalam konteks pemberdayaan perempuan, dalam konteks penguatan perempuan. Kenapa? Karena dulu itu justru perempuan nggak boleh minta cerai sama sekali, gitu, dalam konteks jahiliyah gitu. Nah, karena itu ini memberi ruang ketika ada dasar, karena itu kata-katanya kan fi ghairi ma ba'sin. Jadi dulunya yang dikenal di masa jahiliyah itu pokoknya semua perempuan yang minta cerai itu sekalipun dia punya alasan, sekalipun dia menjadi korban kekerasan, sekalipun dia dihina sama suaminya, tetap dianggap bukan perempuan yang soleh. Nah, lalu hadis mengasih highlight, mengasih jawaban bahwa yang akan menjadi tidak baik itu kalau memintanya fi ghairi ma ba'sin. Jadi kata-kata fi ghairi ma ba'sin ini adalah ungkapan yang justru menguatkan perempuan. Kata-kata yang justru ingin mengedukasi masyarakat bagaimana agar lihat dulu dong permintaan perceraiannya seperti apa. Jangan semua perempuan yang minta cerai itu adalah tidak baik, adalah tidak masuk surga, adalah tidak bisa mencium bau surga. Nah, ini semangat untuk menemukan pemberdayaan, penguatan perempuan itu sebenarnya kelihatan sudah kalau kita tidak hafal misalnya dengan prinsip-prinsip sebelumnya ya di ayat dan hadis tadi. Jadi kalaupun tidak ada kata-kata fi ghairi ma ba'sin misalnya,
maka sangat jelas sekali teks ini juga dalam konteks jalbul masalih wa darul mafasid, apalagi disebut fi ghairi mabaksin. Nah, karena itu kita tidak bisa hanya hanya mengarahkan telunjuk kita kepada perempuan, ya, kepada perempuan dalam konteks perceraian ini. Jadi perceraian itu tentu saja kalau kata ulama pada awalnya adalah tidak baik karena memisahkan orang, karena bertentangan dengan nilai di mana kita diminta untuk bersaudara, berkeluarga, berteman. Jadi relasi yang sudah ada, sudah menikah itu justru harus dikuatkan. Jadi karena itu hukum awalnya ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan haram. Nah, namun ketika itu ada alasan, ketika itu ada dasar, ketika itu ada pertimbangan, Quran mengatakan fa'imsakun bima'rufin au tasrihun biihsan. Kalau memang akhirnya harus berpisah, maka berpisahlah dengan baik. Nah, karena itu seluruh ajaran, seluruh teks yang terkait dengan ancaman, larangan untuk bercerai, itu baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan pada konteks pernikahan yang baik-baik saja. Pernikahan yang tidak ada dasar sama sekali untuk bercerai, untuk berpisah gitu loh. Nah, itu kira-kira. Nah, karena itu ya sebenarnya kalau kita mau ngelihat berbagai hadis pembanding misalnya, juga kita temukan pada hadis yang ini salah satu yang sangat terkenal juga, banyak riwayatnya, Khonsa bin Khidam yang dinikahkan oleh ayahnya, tapi dia tidak mau. Lalu kemudian ya Khonsa boleh bercerai, boleh berpisah. Ini kan artinya dipaksa itu bagian dari alasan seorang perempuan boleh menggugat cerai. Pada masa Nabi juga ada. Nabi nggak bilang lalu kamu dilaknat, kamu tidak cium bau surga, tidak. Tapi justru faraddahu Rasulullah SAW, dipisahkan. Kalau memang ia tidak mau, ya dipaksa ya. Kenapa gitu harus teruskan pernikahan itu? Dan hadis seperti ini saya kira banyak sekali ya, banyak model, tidak hanya Khonsa. Nah, salah satu yang model yang sangat terkenal lagi sebagai pembanding adalah hadis yang sangat terkenal tentang khulu. Khulu itu kan tentang kasus di mana seorang perempuan tidak nyaman hidup dengan suaminya, padahal suaminya itu baik gitu loh. Dari segi akhlak, dari segi agama itu sama sekali nggak ada kekurangan, tapi dia tidak bisa gitu loh. Jadi akrahul kufro fil Islam, disebutkan dalam berbagai tafsir itu, si perempuannya itu memang suaminya baik, memang suaminya, tapi dia nggak bisa hidup sama dia, malah sebaliknya karena nggak bisa, dia yang akan menciptakan kekufuran itu, dia yang akan menciptakan kemungkaran-kemungkaran itu karena dia tidak bisa hidup sama suaminya. Jadi ada orang yang memang tidak cocok hidup dengan orang yang sekalipun dia punya akhlak baik, tapi secara psikologi dia nggak siap, dia nggak bisa. Dia tidak bilang ada kebencian paling tidak, tapi intinya walakinni akrahul kufra fil Islam, saya khawatir bahwa dalam relasi saya ini justru ada kekufuran yang dilarang oleh Islam gitu. Nah, kekhawatiran ini kan bisa menjadi pertimbangan bahwa dia nggak bisa hidup sama suaminya. Lalu ya Rasulullah mengatakan nggak dibilang Anda dilaknat, nggak dibilang Anda nggak, dibilang ya sudah, kalau mau pisah kembalikan apa yang telah diberikan oleh suamimu itu. Nah, ini kan Sahih Bukhari. Jadi ini saya kira hadis yang begitu menguatkan dan memberdayakan perempuan, memberi jalan perempuan, memberi fasilitas kepada perempuan untuk bisa menikmati hidup, untuk bisa berbahagia dalam relasi pernikahan, untuk bisa, ya tentu saja kebahagiaan perlu diproses, tapi intinya adalah tidak bisa serta-merta gebiah-uyah pokoknya semua perempuan itu salah atau laknat atau tidak mencium bau surga hanya karena dia minta cerai. Karena kalau istilah minta atau memberi atau apapun atau memfasilitasi perceraian, maka memang itu buruk, tapi buruk itu ya tidak hanya perempuan, laki-laki juga gitu. Nah, ini pembandingnya. Hadis lain yang sangat terkenal sebagai pembanding juga ini Sahih Bukhari adalah
bagaimana Barirah itu tidak bisa hidup sama suaminya karena dia punya kebencian gitu loh, atau ketidaksukaan kepada suaminya sekalipun suaminya sangat mencintai, bahkan menangis-nangis di hadapan Nabi minta untuk terus disatukan. Ini cerita ini saya kira sangat dramatis ya. Kalau kita baca itu bahwa Barirah itu punya suami namanya Mughis. Nah, Mughis ini dicerai oleh istrinya itu Barirah. Tapi Mughis tidak mau, tidak bersedia, sehingga dia terus nempel kepada istrinya itu. Yatufu khalfaha yabki wa dumu'uhu tasilu ala lihyatihi. Dia menangis terus kan dicerai sama istrinya. Menangis dan air matanya meleleh, netes terus sampai kelihatan di jenggotnya itu. Nah, semua para sahabat ikut terkesima, ikut empati, simpati, sehingga datang kepada Nabi. Lalu Nabi sendiri melihat bagaimana ala ta'jabu min hubbi Mughis Barirata wa min bughdi Barirata Mughis. Kata Nabi, coba lihat betapa kita ini takjub atau heran atau aneh atau terkesima. Ada orang suami yang sangat cinta sama istrinya, tapi sebaliknya istrinya sangat benci pada suaminya gitu loh. Sehingga Nabi kemudian menyarankan kepada Barirah, lauro ja'tihi. Nah, ini rujuk itu juga bisa dilakukan oleh perempuan. Kalau di sini ini Sahih Bukhari, kita kan kesannya rujuk itu laki-laki ke perempuan. Nah, Nabi sendiri bilang kamu rujuklah gitu loh. Jadi yang mencerai perempuan kalau di sini ya, yang rujuk perempuan. Permintaan Nabi, rujuklah kepada lauro ja'tihi. Wahai Barirah, rujuklah kamu kepada suamimu. Nanti di tempat lain itu bahkan redaksinya agak dramatis dalam arti dia kan suamimu, itu anak-anak, bagaimana kalau nggak ada kamu, itu ada kata-kata begitu Nabi menasihatinya. Jadi Nabi sampai menasihati, Nabi bahkan meminta Barirah untuk merujuk suaminya. Lauro ja'tihi. Qalat ya Rasulullah atakmuruni. Wahai Rasul, apakah ini perintahmu? Kenapa ditanya perintahmu? Kata para penafsir, para ulama, kalau ini perintah Nabi, Barirah akan mengikutin. Tapi kalau bukan perintah, Barirah merasa ini hak saya, mau terus atau tidak dalam pernikahan gitu. Ternyata Nabi menjawab, qala innama ana ashfa. Saya hanya membantu suamimu. Jadi bukan perintah, tapi membantu, memberi syafaat, membantu suamimu agar kamu mau kembali menjadi istri. Jadi saya tidak, ini bukan perintah gitu. Qalat la hajata li fi. Kalau itu bukan perintah, ya maaf, saya sudah nggak membutuhkan, saya tidak merasa punya sesuatu yang membuat saya harus menjadi istri Mughis. Nah, ini Sahih Bukhari dan ini terkenal, ada di berbagai riwayat dan beberapa sangat lebih dramatis lagi ya bagaimana kedua belah pihak itu. Artinya adalah bahwa perempuannya punya ruang gitu. Punya ruang. Laki-laki tentu juga punya ruang. Kalau laki-laki kan sudah dikenal kayaknya gampang sekali untuk menjatuhkannya. Itu yang justru larangan-larangan larangan-larangan cerai itu mengarahnya justru kepada laki-laki. Tazawwaju wala tutalliqu di hadis lainnya. Itu kepada laki-laki. Jadi la'anallahu, nah ini tapi hadis ini diperdebatkan apakah hadis apa bukannya, tapi di fikih terkenal tuh la'anallahu kulla zawaqin mitlaq. Itu juga laki-laki secara bahasa ya, laki-laki yang kawin cerai itu dilaknat oleh Allah. Jadi semangat awal untuk melarang perceraian itu justru lebih banyak kepada laki-laki. Kalau yang kepada perempuan itu sedikit. Min ghairi ma ba'sin tadi. Kalau tidak ada alasan, tidak ada dasar. Bahkan banyak sekali hadis yang justru membuka ruang kepada perempuan, memberdayakan kepada perempuan. Kenapa? Karena pada saat itu perempuan nggak ada ruang.
Jadi hadisnya banyak itu untuk memberi ruang, seakan-akan kalau sudah menjadi istri seorang laki-laki, perempuan itu sudah tertutup hidupnya, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa lagi bekerja, nggak bisa lagi belajar, makanya bekerja dibuka, belajar dibuka. Nah, termasuk ini meminta cerai juga dibuka. Nanti bukan ini yang menjadi prinsip, lalu awe cerai, bukan. Justru ingin prinsipnya tadi memberdayakan, prinsipnya tadi memberi ruang, memfasilitasi atau memastikan relasi itu ya rahmatan lil alamin, menjadi anugerah, dan memastikan juga bagaimana relasi itu akhlakul karimah. Jadi silahkan itu menjadi semacam apa ya, menjadi semacam seni untuk mengelola relasi ketika kita ditanya atau ada orang konsultasi ya. Tentu saja awalnya bagaimana dikuatkan. Tapi kalau itu justru menjadi ruang orang saling benci bahkan melakukan kekerasan, maka pintu itu terbuka bagi kedua belah pihak, termasuk perempuan. Nah, perempuan seringkali ditutup rapat-rapat. Nah, hadis-hadis memberi ruang ketika itu justru tidak menjadi tempat bagi kebaikan dan kebahagiaan serta kesejahteraan dan kesalehan perempuan. Nah, karena itu kalau mau ditutup ya dengan hadis yang sangat terkenal juga, ini prinsip bagaimana kita melihat relasi di mana perempuan itu perlu dipertimbangkan. Kenapa? Ya karena situasinya itu tidak mempertimbangkan perempuan, situasinya, sosialnya, akhlak kebanyakan orang itu tidak mempertimbangkan perempuan. Nah, karena itu hadisnya menyadarkan kita, pertimbangkan, lihat, gitu, pastikan gitu. Nah ini kan kadang-kadang dalam situasi sosial yang tidak ramah itu, hadis atau ayat pun itu bisa dilarikan untuk justru melemahkan perempuan. Nah, karena itu mari kita pastikan kembali bagaimana kata Nabi bahwa dalam Hajjatul Wada' disebutkan istausu bin nisa'i khairan. Pastikan kita selalu ketika berhubungan, ketika memperlakukan, ketika mempersepsikan, ketika berelasi dan berbicara, memberi kebijakan kalau sekarang apapun, bin nisa'i itu khairan, untuk kebaikan. Kebaikan kepada siapa ya? Kepada perempuan tentu saja. Kenapa harus demikian? Kata Nabi, fa innamahunna indakum awanin. Karena perempuan itu dalam tataran sosial, indakum, di antara kalian itu secara sosial awanin, secara sosial dia diperlakukan yang tidak anggaplah tidak utuh, kalau istilahnya Mbak Nur, bukan manusia utuh. Awanin kan manusia tawanan. Dia menjadi subordinat, dia seperti tawanan. Nah, ini diingatkan sama Nabi oleh ini konstruksi sosial di mana-mana gitu, tidak hanya di Islam. Tidak hanya dulu, bahkan sekarang. Jadi kita terkonstruksi sedemikian rupa bisa jadi karena kalau kita lihat struktur otak kita, itu karena otak kita otak reptilian gitu loh. Otak kita masih banyak otak berpikir menguasai, berpikir menghegemoni. Karena itu lalu ya semua orang yang dianggap dipersepsikan lemah itu harus dikuasai, harus dihegemoni, dan harus Nah, karena itu ketika konstruksi masih demikian, maka kita harus bersama-sama memastikan bin nisa'i khairan. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghairu dzalik. Kalian semua, wahai laki-laki dan wahai manusia, karena bisa juga perempuan nanti, itu tidak memiliki hak syai'an sedikit pun minhunna dari para perempuan ghairu dzalika, selain kebaikan itu. Nah, ini saya kira ini khutbah Nabi pada saat wada, jelas dan tegas. Nah, kalau ini menjadi prinsip, maka sesungguhnya harusnya semua kebijakan, semua relasi, termasuk ketika kita membicarakan perceraian itu. Jadi inilah hal-hal prinsipnya. Nanti soal
yang lebih relevan terkait dengan topik berdosakah, pengalaman berbagai perempuan, mungkin berbagai laki-laki juga bisa bisa mengundang teman-teman lain untuk ikut sharing baik pengetahuan maupun pengalaman, karena pasti juga kaya. Ini Mbak Rosania baru hadir lagi nih, mungkin bisa sharing, bisa bercerita. Jangan bertanya terus nih Mbak Rosania, sekarang waktunya untuk berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, mungkin berbagi insight ya, insight bagaimana mengelola sebuah relasi yang menguatkan, tetapi pada saat yang sama ketika itu tidak lagi menjadi relasi yang menguatkan, ya diberi kesempatan gitu loh, tanpa tanpa diberi stigma-stigma yang itu tidak menguatkan. Saya kira itu sebagai awal. Ini saya berharap seperti biasa ruang kita adalah ruang untuk berbagi. Jadi siapapun yang ada di sini silahkan diberi kesempatan untuk berbagi, tidak hanya bertanya tapi juga berbagi. Begitu dulu Mbak Dewi Afifah, monggo.